Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Pada malam hari ini kita dalam ibadah Pelkat akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang tadi telah dibacakan dari Injil Matius pasal 23 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-28. Di dalam Sabda Bina Umat diberikan satu tema, yaitu hidup seperti kubur. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam renungan tadi pagi kita telah mendengar bahkan merenungkan firman Tuhan. Dari ayat sebelumnya kita melihat bahwa Tuhan Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi sebab mereka adalah dikatakan sebagai orang yang munafik. Mengapa dikatakan demikian? Sebab mereka adalah orang-orang yang bermuka dua, di mana di hadapan jemaat ataupun di tampilan umum mereka menyembah Tuhan, berdoa, bahkan tampak seperti orang yang sangat mengenal Tuhan, tetapi sesungguhnya di dalam hati mereka tidak memancarkan hal yang sama demikian. Mereka adalah orang-orang yang bahkan tidak melakukan apa yang dikatakan hukum Taurat. Mereka hanya mengenal hukum Taurat tetapi tidak melakukannya. Nah, untuk itu di dalam bacaan kita, Yesus mengibaratkan kepribadian ahli Taurat ini dan juga orang-orang Farisi bagaikan kuburan. Nah, mengapa dikatakan kuburan? Kalau kita sendiri mengetahui bahwa kuburan adalah tempat di mana jenazah dimakamkan, dan kuburan itu tampaknya seperti seram, bahkan menjadi tempat yang sunyi. Perkataan Yesus ini tentang kuburan yang dilabur putih itu dilatar belakangi oleh kebiasaan orang Yahudi yang melabur. Melabur artinya mengoles ataupun mengecat putih kuburan di kota Yerusalem setiap tahunnya. Hampir di setiap kuburan tampak dari luar sangat asri, sangat baik, dipenuhi dengan bunga-bunga, bahkan semarak harumnya. Biasanya setiap kuburan itu dipasangi nisan yang ada ditaruh foto dan juga di keramik yang dipenuhi dengan rumput-rumput hiasan. Namun semegah dan seindah apapun sebuah kuburan, di dalamnya hanyalah tanah, tulang belulang dan juga kotoran. Demikianlah Tuhan Yesus menggambarkan para ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi bahwa kehidupan mereka selalu tampil begitu menawan, ucapan mereka seperti orang yang berpengetahuan, sikap mereka yang seperti guru. Tetapi semua itu hanya tampak baik dan juga luar biasa di depannya saja. Namun di dalam hati mereka tersimpan kesombongan, keangkuhan. Semangat mereka adalah menguasai, bahkan menindas orang lain. Dari luar bersih dan indah, tetapi di dalamnya kotor dan juga cemar. Nah, Bapak Ibu dan Saudara kekasih Tuhan, kata munafik yang digunakan oleh Tuhan Yesus ini, kalau di dalam bahasa Inggris itu biasanya dikatakan sebagai hypocrite. Nah, kata ini pun itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu Hippokrites, di mana kata ini awalnya dipakai untuk menjelaskan seorang aktor yang memainkan beberapa peran di panggung dan juga pertunjukan yang sama, dengan cara memakai berbagai topeng untuk berganti adegan. Jadi seperti seni memainkan peran. Jadi ketika mereka memerankan sosok A, mereka menggunakan topeng A, dan ketika ia memerankan sosok yang lain yaitu sosok B, mereka menggunakan topeng B. Nah, munafik sendiri itu bisa diartikan sebagai orang yang mulutnya lurus tetapi hatinya bengkok, atau bermuka dua bahkan berkepala dua. Di dalam Alkitab, kata munafik disebutkan sebanyak 20 kali, yang kebanyakan mengacu kepada pendapat Tuhan Yesus mengenai para ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi. Karena kemunafikan identik dengan sikap orang Farisi. Sangat disayangkan Bapak Ibu dan Saudara, bahwa golongan yang seharusnya tahu benar bagaimana isi kebenaran firman Tuhan, bahkan perintah-perintah Tuhan, justru memiliki perilaku yang berbeda dari apa yang Tuhan kehendaki. Untuk itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan pada malam hari ini kita belajar, kita diajak untuk tidak menjadi orang yang munafik, yang bermuka dua,
yang memancarkan kebaikan hanya di luarnya saja, tetapi di dalamnya mereka tidak memancarkan hal yang sama demikian. Nah, di dalam Alkitab Perjanjian Baru pun, khususnya di dalam 2 Korintus pasal 6 ayatnya yang ke-6, di situ Rasul Paulus menyebutkan bahwa salah satu ciri hidup sebagai pelayan Allah ialah dengan memiliki kasih yang tidak munafik. Sikap seperti ini tentunya sangat berguna dan juga mendukung pelayanan, karena kasih yang tulus hanya bisa dirasakan dari orang-orang yang memiliki sikap hati tanpa ada maksud tertentu. Sebagai manusia, kita bisa saja bersikap munafik dikarenakan ingin terlihat baik di depan orang, ingin dipuji oleh orang lain. Tetapi hari ini kita belajar bahwa itu adalah sikap yang dikecam oleh Tuhan Yesus, dan bukan ciri hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Dengan bersikap munafik, sama saja berarti bahwa kita tidak menunjukkan jati diri kita sebagai anak-anak terang. Untuk itu, Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih Tuhan, jagalah sikap kita agar sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadilah diri kita sendiri untuk melakukan berbagai hal, melakukan pekerjaan kita dalam kehidupan pribadi, berumah tangga, dan lain sebagainya. Jadilah diri kita sendiri dan lakukanlah firman Tuhan sesuai dengan apa yang kita ucapkan, itu pun yang harus kita lakukan. Sehingga kita dapat menjadi diri sendiri, tidak menjadi orang yang munafik, yang hanya terlihat baik untuk dipuji saja, tetapi sebenarnya di dalam hatinya itu tidak memancarkan kebaikan sama sekali. Bersemangatlah dalam menjalani hari-hari ini. Dalam persekutuan kita juga tetap bersemangat. Di dalam masa-masa pandemi ini, tetaplah kita beribadah kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, supaya kita tetap dapat dibantu Tuhan untuk melewati hari-hari kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan pada malam hari ini.